Jazir. Pertama berkaitan dengan umat Al-Wahidah. Jadi di situ tadi Pak Kiai menyebutkan surga 2 143 bahwa itu posisi yang di tengah-tengah itu posisi yang paling baik. Kalau di gambar lambang Pancasila itu di tengah-tengah itu ada namanya Ka'bah. Itu kan di dalam Ka'bah itu ada bintang, gitu ya. Jadi Ka'bah kotaknya itu adalah Ka'bah dan lengkungannya itu adalah Hijrul Ismail. Iya, coba diperhatikan. Nah, kalau Awsat yang diartikan tengah-tengah itu adalah yang di dalam, yaitu artinya kalau Awsat di tengah-tengah itu adalah Ka'bah sama Hijrul Ismail itu. Tapi yang perlu itu sebenarnya bukan di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah itu harus dibawa ke pusat. Nah, pusatnya itu yang bintang gunung. Itulah yang namanya agama. Agama itu cuma satu, yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul. Tadi kalau agama itu cuma satu, tapi kalau beragama itu bisa bermacam-macam. Itulah bedanya antara agama dengan beragama. Kalau beragama itu bisa bermacam-macam, tapi kalau agama cuma satu. Nah, berkaitan dengan pengaruh keutamaan moderasi agama atau mainstream, bahasa kerennya itu mainstream atau arus utama, aliran utama moderasi beragama. Sebenarnya ada pemahaman-pemahaman yang ya kalau diklasifikasikan itu ada 5 ya. Kalau Bapak tadi menyampaikan ada 2. Satu itu kaitannya dengan radikalisme dan ekstremisme. Tapi sebenarnya ada beberapa pahaman, ada beberapa tahapan ya, untuk bisa sampai kepada tindakan teroris. Tahapan yang pertama itu karena apa? Karena pemahaman yaitu fanatisme. Ya. Pemahaman pertama yang konservatif dulu ya. Konservatif, ya. Pemahamannya konservatif, kemudian dibarengi ya. Kemudian akhirnya dengan konservatif tadi yang menimbulkan fanatisme. Dengan fanatisme akhirnya menimbulkan ekstremisme. Dari ekstremisme melahirkan radikalisme, dari radikalisme melahirkan terorisme, kan gitu. Jadi ada ya, tahapan-tahapan untuk bisa sampai ya, mengarah kepada tindakan terorisme. Tapi sebenarnya yang perlu ya, untuk kita bawa sebenarnya ya, bagaimana makna beragama yaitu Bhinneka Tunggal. Ya, ika di sini ada kata tunggal, bukan setunggal. Ya, kalau setunggal itu wonten kali, wonten tiga, wonten sekawan. Ya, tapi yang dibawa di sini adalah bagaimana yang setunggal itu bisa menjadi tunggal. Ya, nah, tunggal itu ahad, bukan wahid. Ya, kalau wahid itu satu, setunggal. Tapi kalau ahad itu isa, kan itu. Artinya bedanya wahid dengan ahad ya, wawunya dihilangkan aja di ahad kan gitu. Nah, maka agama ini ya, itulah yang perlu, apalagi dengan penyuluh. Karena penyuluh ini yang dibawa adalah bagaimana orang itu bisa ya, selamat ya, dunia sampai akhirat. Jadi agama bukan beragama, tapi agama, tauhid kan gitu. Nah, ini yang perlu untuk dibawa ke sana. Maka ya, berkaitan dengan hal itu sebenarnya ada yang sangat urgen ya, bagi kita sebagai penyuluh ya, dalam kompleksitas dalam kebangsaan ini ya, bahwa kita semuanya itu harus memahami bahwa sesungguhnya ya, yang ada di dalam diri kita yang hidup ya, itu agama, itu adalah ruh. Ya. Kalau orang itu bicara agama tidak berbicara masalah ruh, maka berarti dia bukan bicara lagi masalah agama. Ya.
Ini pertanyaannya, ya pertanyaannya, ya. Semuanya itu akan musnah, ya. Kecuali satu, ya. Peradaban akan musnah, kebudayaan akan musnah, teknologi akan musnah, peradaban akan musnah. Yang tidak musnah itu adalah adab. Siapa yang beradab? Orang yang punya agama, ya. Maka ya, kami mohon mungkin Pak Kiai Jazir itu bisa lebih artinya mengkokohkan ya makna yang sebenarnya daripada bagaimana sih beragama itu ya, dan bagaimana sih yang namanya agama itu kan gitu. Nah, jadi nanti kita tidak terjebak pada beragama yang bermacam-macam. Nanti kalau tidak sampai kepada ruhnya agama itu sendiri, bubar semua, ya, bubar semua. Karena yang eksis itu ya semua teknologi, ilmu pengetahuan. Siapa tuh yang berpengetahuan? Ya semua yang berpengetahuan kan hakikatnya ada di dalam diri kita, roh kita. Orang itu punya otak tapi nggak punya roh, ya nggak bisa mikir. Pertanyaannya, ya kami menggarisbawahi saja balik arus utama. Ya. Sebenarnya jangan sampai kepada beragama titik di situ. Tapi beragama itu, ya, itu nah ada kata agama. Nah, agama ini satu, kalau beragama itu bisa bermacam-macam. Ya. Jadi penjelasannya tolong bisa di. Jadi intinya kan agama ya. Agama intinya. Iya, kan gitu. Agama dan beragama itu agama. Jelas, agama jelas. Sesuai apa yang disunahkan oleh Pak Rasulullah. Iya. Nah, implementasinya itu nanti berkembang kan begitu. Saya kan cukup dulu. Cukup ya. Cukup. Dia agama, tapi implementasi dalam praktek keagamaannya ya beragama ada multitafsir di situ. Kalau berbicara tentang agama, sebentar. Jangan dilanjut dulu. Nanti Pak Jaya saja akan satu waktu 2 hari 3 malam 7 minggu nggak akan selesai. Oke, Pak Hamid, silakan Pak Hamid. Pertama yang kami ingin tanyakan Pak, bahwa untuk terus berlangsungnya sebuah negara diusulkan adanya pembelajaran sejarah Indonesia, ilmu bumi dan bahasa Indonesia. Satu pertanyaan di posisi ini adalah bahwa sejarah yang biasanya diajarkan di sebuah masa itu tergantung penguasanya, Pak. Sehingga kadang-kadang sewaktu nanti kita mempelajari sejarah ada yang terkaburkan atau tertutupi atau memang dihilangkan. Sehingga kalau ini menjadi sebuah problem, bisa jadi di satu waktu ada tokoh yang diunggulkan di posisi waktu yang lain, tokoh ini menjadi dimarginalkan lagi begitu, Pak. Sehingga untuk posisi sejarah Indonesia ini memang harus ditemukan sebuah pembelajaran yang komprehensif dan memang benar-benar bisa mengedepankan apa yang terjadi di sejarah pada masa tertentu. Mungkin itu yang satu pertanyaan. Yang kedua, Bapak, dari awal di kegiatan ini saya mau tanya Pak, sebenarnya dari dulu kami sudah mengetahui Pak Jazir SP itu apa, SP itu, namun alhamdulillah sudah terjawab Pak. Jadi ahli soal Pancasila, sehingga yang kedua ini tidak menjadi persoalan lagi dari pertanyaan lagi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi yang pertama perlu saya informasikan bahwa sering ada kesalahpahaman masyarakat. Bila Sultan Abdul Hamid II ini yang menciptakan lambang negara. Garuda Pancasila adalah hasil sayembara tentang lambang negara. Kebetulan Sultan Abdul Hamid II itu ketua panitia sayembara. Ya, jadi
Jadi sering orang menganggap bahwa ini karya Sultan Abdul Hamid, bukan. Ya, ini hasil lomba proses sayembara yang kebetulan ketua panitia penyelenggaranya adalah Sultan Abdul Hamid. Tentang sayembara tentang lambang negara. Yang kedua, Garuda atau Raja Wali itu menjadi lambang di banyak negara, termasuk Saudi Arabia itu lambangnya juga Raja Wali, Amerika lambang negaranya juga Raja Wali, ya, Indonesia juga Raja Wali atau disebut Garuda, ya, dan di banyak negara lain kalau tidak tentaranya, jadi lambang negara Saudi apa? Raja Wali, ya, kalau bendera negara itu yang gambar pedang ada itu bendera, kalau lambang negaranya Saudi itu juga Raja Wali. Kenapa Raja Wali atau Garuda dipilih menjadi lambang banyak negara? Karena Raja Wali itu menyimbolkan jiwa kepemimpinan atau leadership. Karena leader itu memiliki kepribadian seperti Garuda atau seperti Raja Wali. Yang pertama adalah visioner. Ya. Jadi Raja Wali itu dalam jarak 3 km dia sudah bisa mengukur ukuran besar, ya, mangsanya, beratnya, sehingga kalau dia sekali sambar tidak akan salah. Kalau lebih berat dari perkiraannya malah mati sendiri, ya. Nah, maka seorang pemimpin itu seperti Raja Wali, dia visioner, punya pandangan yang jauh. Yang kedua, Raja Wali itu reborn, selalu memperbarui pandangan-pandangannya, kehidupannya. Jadi burung Raja Wali itu kalau sudah 30 tahun umurnya, dia akan kembali ke tempat yang dulu ditetaskan, menetas. Dia akan berpuasa 40 hari, seluruh bulu-bulunya akan rontok, paruhnya rontok, cangkangnya rontok, akan tumbuh bulu baru, sayap baru, paru-paru untuk hidup 30 tahun ke depan. Ya. Jadi pemimpin itu pasti memperbarui gagasan-gagasan pemikirannya, tidak akan pernah berhenti, ya. Makanya kalau Imam Syafi'i satu contoh, dia punya all khotim all jadid, ya, itu ada terus, ya. Nah, pemimpin itu begitu, tidak bisa menggerakkan orang dengan cara berpikir 30 tahun yang lalu. Pasti ada dinamikanya yang harus direjuvenasi, disegarkan. Yang ketiga, Garuda itu, Raja Wali itu adalah penari yang baik di atas badai. Jadi kalau binatang besar, gajah, harimau, singa atau ada badai, mereka lari. Tapi Garuda akan langsung terbang ke titik pusat badai, dia akan tinggal membentangkan sayapnya, dia akan bisa mencapai ketinggian yang tidak bisa dia capai dengan kepaan sayapnya, bukan kepak sana. Maka ini ciri leader, inilah yang diambil oleh para pendiri negara kita, disepakati lambangnya Garuda, ya, supaya bangsa ini menjadi bangsa pemimpin, bukan bangsa buruh, bukan bangsa budak. Kita merdeka karena kita ingin jadi pemimpin di negeri sendiri, itu kata Bung Hatta tahun 31 dalam bukunya, ya. Untuk apa kita merdeka? Kita merdeka karena ingin bumi putra menjadi pemimpin di negerinya sendiri. Tidak boleh ada lagi si Kromo si Marhen yang hidup sengsara di atas tumpah darahnya yang kaya raya. Sementara orang-orang asing ongkang-ongkang dengan kekayaan negara. Itu. Nah, bumi putra yang jadi inlander, menjadi rakyat jelata kelas 3 di Hindia Belanda harus menjadi rakyat kelas 1. Itu tujuan kemerdekaan. Nah, hingga dibangkitkan dengan spirit Garuda tadi, spirit menjadi leader. Sayangnya yang banyak diajarkan jumlah bulunya. Nah, kalau merdekanya 1 Januari terus Garudanya gimana pertanyaannya? Jadi begitu. Ya, nah, ini tidak bisa menangkap ruh gagasan kenapa panitia, ya, sayembara lambang negara itu memilih burung Garuda sebagai simbol, gitu ya. Bukan karena ini bulunya 17, ya, sayapnya, bulu dadanya 8, ininya 45, bulu dada
persoalan itu begini. Pancasila itu ada banyak fungsi. Secara internal kelompok-kelompok bangsa agama itu Pancasila sebagai Wirstanco, pandangan hidup keduniaan. Ya. Di dalam kehidupan ketatanegaraan, Pancasila adalah filosofische Grondslag, menjadi dasar filosofis di dalam membuat peraturan perundangan. Ya, gitu. Jadi undang-undang itu semuanya harus didasarkan pada Pancasila. Apakah sebuah undang-undang peraturan itu sesuai dengan ketuhanan, sesuai dengan kemanusiaan, sesuai dengan persatuan dan seterusnya. Itu fungsi Pancasila sebagai filosofische Grondslag. Tapi Pancasila sebagai Wirstanco, pandangan hidup keduniaan, bisa berbeda-beda. Pak Nurul boleh menafsirkan agama tauhid betul bagi umat Islam, bagi umat lain dia boleh menafsirkan ya ketuhanan yang Maha Esa itu ya Trinitas. Nah, tidak, inilah yang tidak boleh dipaksakan karena Pancasila adalah Wirstanco tiap orang Indonesia. Maka Bung Karno pidato kenegaraan 17 Agustus 47 di Istana Negara, diulang lagi tanggal 17 Ramadan di Istana Negara Jakarta pada tahun 1949, itu sekarang mengingatkan kepercayaan akan Tuhan yang satu itu, ketuhanan yang Maha Esa, tidak lain adalah tauhid. Tauhid yang menjadi api yang menyala-nyala dan berkobar-kobar dalam Quran suci itu. Dan jikalau tauhid itu telah berkobar-kobar pula dalam dadanya bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak pernah mati. Itu pidato kenegaraan di saat peringatan Nuzulul Quran. Demikian juga pidato kenegaraan Bung Karno ketika mendapat penghargaan Dr. Honoris Causa dalam bidang ilmu tauhid oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta, promo kongresnya Bukhara Robbali. Dia mengungkapkan Pancasila dalam perspektif Wirstanco. Judul pidatonya adalah Tauhid adalah Jiwa. Bung Karno sampai mengatakan, sungguh beruntung saya karena sejak usia 13 tahun telah dititisi jiwaku dengan tauhid oleh Romo Cokro. Padahal aku ini dilahirkan oleh seorang ibu, ya, Ida Iman Rai, ketika masih remaja. Ibuku itu seorang penyembah berhala karena ibuku seorang ibu Bali. Sedangkan bapakku Raden Sukemi Sosrodiyadjo itu seorang Islam Jawa. Saudara-saudara tahu siapa Islam Jawa? Islam yang dipenuhi dengan tahyul, bid'ah dan khurafat serta klinik. Maka aku berikan kepada Muhammadiyah 2 juta rupiah melalui Kibadari. Untuk apa? Untuk membantras klinik bid'ah, khurafat dan tahayul dari Indonesia ini, karena kemerdekaan kita bukan hasil semedi di Tawakon Kamboja. Nyuwun saya mengaso dalam karena sesuatu hadir pada waktu itu. Ya. Nah kalau pidato ini disiarkan ke publik, wong Hindu bisa marah pada waktu itu. Ya, dan itu dalam forum penganugerahan gelar doktor di bidang ilmu tauhid. Soekarno sampai mengatakan ibu saya ketika perawan seorang penyembah, bapak saya seorang Islam Jawa. Islam Jawa itu Islam yang penuh klinik. Nah, boleh. Maka dulu MUI membuat pedoman P4 untuk orang Islam, ketuhanan yang Maha Esa, tauhid, dalilnya Qul Huwallahu Ahad. Nah, diajarkan ke Kristen ya geger kan gitu. Nah, apa yang panjenengan pahami itu Pancasila dalam konteks Wirstanco. Kita sebagai Muslim di negara Indonesia, tapi itu tidak bisa menjadi Pancasila dalam konteks ya apa filosofische Grondslag. Oh, bangun gereja nggak boleh, nggak sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa itu nanti tafsirnya bisa menjadi
problem. Jadi Pancasila fungsi-fungsinya banyak. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara, artinya sebetulnya yang diatur oleh Pancasila itu lebih baik aparatur negara, bukan rakyatnya. Bagaimana aparatur negara melayani rakyat berdasarkan Pancasila? Ya, bagaimana? Ya, jadi pejabat yang ngimami sholat Islam, itu orang malah pejabat atau sholat. Nah, yang gitu ya. Loh itu seharusnya yang dinilai dulu Pancasila dasar negara itu pelaku kehidupan bernegara itu, bukan rakyatnya. Ya, yang harus berberi kemanusiaan, yang harus mendahulukan persatuan, itu adalah para pengelola negara. Ya. Nah, sekarang ini rakyatnya disuruh berpancasila, pelaku kuasa negara malah kadang tidak Pancasila. Pernah didatangi ke Mabes Polri, diminta pendapat, Pak, ini Polri mau menulis tentang profil Polri ke depan. Kebetulan di DIY ini salah satu yang diminta jadi narasumber oleh Pak Kapolri, Pak Kiai Boya. Gimana pandangan Pak Wilam? Nah, polisi sekarang ini tidak berketuhanan yang maha esa. Loh, kok bisa? Iya. Masa gendera tauhid doyak-oyak gendera PKI dinengke wae jenenge. Oh, yang kedua, Polri tidak berkemanusiaan yang adil. Coba lihat nanti demonstran. Berkemanusiaan enggak itu? Mahasiswa layanan sendiri kebuking dan seperti itu. Sampaikan Kapolri, ini bahaya bagi Polri. Polri yang lahir di masa kemerdekaan itu membela rakyat. Nah, Anda kan minta saya sebagai narasumber, saya mantap Pak. Benar. Ya ini pandangan Pancasila itu begitu. Jadi yang harus Pancasila itu aparatur negara dulu, bukan rakyat. Jadi kalau demonstran gebuki itu, oke, Polri itu tidak berkemanusiaan yang adil dan beradil. Lalu kalau tetangga berkelahi menurut tonggone dihukum kok. Iya. Nah ini diragati negara, dikai alat gebuki. Ya, itu tidak berpancasila. Profil Polri tidak boleh seperti itu ke depan. Betul, harus begitu. Ya. Jadi cara pandang kita itu harus benar dulu dalam bernegara. Kalau tidak, seakan-akan kalau rakyat gelut, tawuran, ini tidak berperi. Bisa, lah tonggone dhewe demonstrasi, tonggone dadi polisi ketemu. Masya Allah, itu cerminan polisi yang tidak berpancasila karena tidak berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi harus ada ukuran menangani demonstrasi itu dalam ukuran Pancasila, bukan ukuran sekuritas ya. Dan lain sebagainya. Apalagi saya ini seminggu PCR 3 kali karena terbang kemana-mana. Untung itu hanya untuk penerbang pesawat, tetapi apakah COVID itu hanya mengancam penerbang pesawat? Kan gitu dah, logikanya kan gitu. Tapi kalau kemudian PCR dengan harga mahal itu juga harus pakai penumpang bis dan kereta api, di mana keadilan sosial? Jadi aturan pandemi pun harus mengikuti Pancasila, karena Pancasila sebagai filosofi Grundslag. Gitu loh. Jadi ini semuanya sekarang menjadi kacau karena ketidakpahaman tentang sistem konstitusi kenegaraan kita. Ya. Jadi saya itu alhamdulillah 2 tahun berturut-turut dulu saya diminta memberikan orasi ilmiah di dalam Dies Natalis UGM. Mungkin satu-satunya bukan lulusan UGM pidato di majelis guru besar tentang UGM, sehingga statuta UGM kemudian ya menjadi sekarang ada tambahan sebagai Universitas Pancasila. Ya. Saya yang mengupas pidato Bung Karno waktu menerima gelar Dr. Honoris Causa sebagai ahli Pancasila di UGM tahun 63. Dan menarik itu judulnya Iman, Ilmu dan Amal. Itu judul pidatonya Bung Karno di dalam itu. Dan Bung Karno itu sangat ya menghargai harga diri orang.
Jadi waktu itu yang menyambut memberikan sambutan sebagai perwakilan mahasiswa, seorang mahasiswi namanya Lina yang keliru. Marilah kita mengheningkan cipta untuk kita semuanya. Ya. Wah, tepuk tangan mengejek itu banyak anak keliru mungkin grogi ya. Itu bukan menyambut benar yang dikatakan saudari Lina yang cantik ini. Kita itu harus mengheningkan cipta untuk kita sendiri. Nah, benar ini kalian semua ini salah pandangannya, nggak paham tentang filosofi kehidupan. Dibela dulu ini si cantik ini dari Bung Karno. Saya ini hafal 26 pidato Bung Karno. Makanya waktu saya diundang, salah satu pertimbangan dari mahasiswa Amanat UGM, Pak Kiai bukan hanya paham pidatonya, Pak Kiai alun suaranya bisa meniru katanya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan sebagai respon ya, bukan jawaban, karena itu bukan pertanyaan. Yang bertanya bahwa satu, bahwa pandangan panjenengan itu betul dalam perspektif Pancasila sebagai Welstanschauung, sebagai pandangan hidup keduniaan rakyat Indonesia yang masing-masing punya pandangan hidup tentang dunia yang berbeda karena berbeda keyakinan, paham, adat, istiadat, sehingga bisa semua menafsiri Pancasila itu dengan pengalaman, pengetahuan, dan keyakinannya masing-masing. Yang tidak boleh memaksakan pemahaman Pancasila dalam konteks Welstanschauung kepada orang lain. Kita tidak bisa mengatakan yang benar ya Tuhan yang Maha Esa itu tauhid. Nah, itu kepada orang lain kita tidak boleh begitu. Karena itu dulu menjadi alat provokasi PKI tahun 1957. Ya, PKI mengusulkan penggantian sila pertama ini, bahwa ketuhanan yang Maha Esa, kata Al-Aibid, hanyalah milik orang Islam. Karena monoteisme hanya ada dalam Islam, maka tidak adillah kalau Pancasila ini tetap dipertahankan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu fraksi Partai Komunis Indonesia mengusulkan sila pertama diganti dengan kebebasan beragama bagi rakyat Indonesia. Nah, jadi ini diusulkan PKI tahun 57. Ya, karena tadi kalau orang nafsirkan ini, ya, maka kemudian PNI waktu itu pecah jadi dua, ada PNI yang nasionalis, ketuanya Osa Maliki, sekjennya Osep Ramliaja, maka disebut PNI Osa Osep, dan PNI yang marxistik dipimpin oleh Ester Alisa Stromijoyo, sekretarisnya sekjennya Sulaman, maka disingkat PNI ASU, gitu ya. Betul, itu betul. Nah, maka PNI ASU itu mengusulkan bahwa Pancasila tidak lain adalah Marxisme ala Indonesia. Direspon oleh Muhammad Nafsir sebagai ketua Masuni, bagi kami Pancasila adalah Islam ala Indonesia dalam kehidupan bernegara. Ya, jadi karena Islam itu terdiri dari banyak sila yang kita sepakati dalam ngurus negara, baru 5 dari sekian banyak sila dalam Islam itu. Ya. Nah, maka Bung Karno harus turun tangan dan mengatakan biarkan saja Pancasila itu tetap eksis di hati kita dan rakyat Indonesia. Kekuatan Pancasila itu ada pada kekaburannya. Kalau tiap orang menafsiri Pancasila berbeda, malah pecah. Nah, maka Bung Karno selalu mengatakan Pancasila adalah alat pemersatu bangsa. Nah, kalau ini kemudian BPIP mau nafsiri pasti pecah itu, gitu loh, ya. Karena tafsirnya berbeda-beda tiap orang mengenai Pancasila. Kekuatan Pancasila, kata Bung Karno, ada pada kekaburannya. Nah, cuma konstitusi itu adalah sistem ketatanegaraan berdasarkan Pancasila. Tapi jangan kemudian
bagaimana masuk kamar mandi menurut Pancasila, jangan sampai ke situ nanti jadi masalah kan gitu ya. Nah itu tidak ada ya, itu yang harus dipahami betul. Kadang-kadang orang lebay tadi sampai bagaimana berpancasila kalau jagung, nah, misalnya itu, itu tidak perlu, itu agama masing-masing, adat masing-masing mengatur. Ya, Pancasila itu mengatur sistem kenegaraannya itu dalam konstitusi. Ya. Ini yang mesti kita pahami supaya tidak kacau seperti hari ini menjadi kita seperti mundur ke zaman sebelum merdeka karena pertengkaran. Ya, nanti PKI hadir lagi membawa konsep tadi menumpang pidato Soekarno, Pancasila adalah alat pemersatu bangsa, saudara-saudara. Hari ini bangsa kita sudah bersatu, maka Pancasila tidak diperlukan. Ya, kita